Oke, sudah Pak, bisa langsung mulai kita Pak. Oke. Oke, apa kabar Pak Doni? Sehat, Pak. Sehat, keren. Ini Ya, masih aktivitas masih jalan terus Pak Doni ya? jalan, Pak. Iya, Pak. Lancar, Pak. Alhamdulillah, jalan terus lancar. Walaupun sekarang musimnya agak musim penghujan, tapi kegiatan tetap lanjut ya Pak Doni ya? Lanjut, Pak. Iya, Pak. Iya, lanjut. Kira-kira apa nih Pak yang mau kita obrolin pada sore hari ini? Eh, seperti tema yang semalam, boleh nggak, Pak? Kira-kira? Boleh aja, enggak apa-apa. Ya. Pokoknya di hari ini saya pengen ngobrol sama Pak Bagus tentang manajemen waktu ya, Pak. Manajemen waktu. Karena ini menyangkut lancarnya semua aktivitas kita kalau kita bisa memanajemen waktu semuanya biar bisa berjalan baik. Mungkin itu Pak Bagus ya, mungkin kita bisa diskusikan atau yang bisa saya minta tanggapan dari padat banget ya Pak Doni ya waktunya ya, kegiatan-kegiatan Iya Pak ya. Iya Pak. Kira-kira ingin apa nih Pak hasil dari obrolan kita ini nanti kira-kira? Yang pasti hasilnya waktu saya itu bisa termanajemen dengan baik, jadi semua pekerjaan atau kegiatan saya bisa saya lakukan dengan baik ya Pak. Mungkin itu Pak. Kalau boleh tahu kesibukan Pak Doni atau aktivitas Pak Doni dalam keseharian Pak Doni khususnya di lingkungan kerja, mungkin Pak Doni di sekolah, kira-kira apa sih Pak kegiatan-kegiatannya? Kegiatan saya yang masih sampai hari ini berlanjut, makanya saya bilang padat atau butuh manajemen waktu. Itu tadi Pak, tentang pendidikan guru penggerak, terus mengajar di sekolah, terus persiapan UTS, dan ada juga saya ikutin workshop dari BPPTIK. Oh iya, berlangsungnya minggu ini juga Pak. Jadi manajemen waktu sangat dibutuhkan gitu Pak. Untuk di rumah juga udah sore seperti ini harusnya sudah di rumah tadi. Mungkin hal-hal yang seperti itu Pak yang mungkin bisa saya obrolkan sama Bapak. Iya. Oke, gimana nih? Kira-kira Pak Doni, kalau berarti kan kendalanya kan di manajemen waktu ya. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira berapa, di angka berapa sih Pak Doni mampu memanage waktu Pak Doni dari yang sekian banyak kegiatan tadi Pak? Iya Pak, tetap Pak masih skala 7 sepertinya Pak, belum maksimal sepertinya. 7 ya Pak ya. Ada masukan biar ini Pak. Oke. Mudah-mudahan kalau nanti kita setelah diskusi bisa nambah lah ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Kira-kira kalau kita nanti diskusi kira-kira nambah berapa ya Pak? Nambah apa ngurang kira-kira ya Pak ya? Nambah lah ya Pak ya. Harapannya nambah Pak, di 89, kalau bisa 10 gitu ya Pak. 10 ya Pak ya. Oke. Iya Pak. Iyalah kalau bisa nambah. Tapi ini dulu deh dari sekian banyak kegiatan Pak Doni itu kan tadi padat ya Pak Doni ya kegiatannya gitu ya. Kira-kira apa sih kekuatan atau kelebihan yang dimiliki Pak Doni yang mungkin Pak Doni rasa ini loh kelebihan bagi saya sehingga Pak Doni bisa memiliki kegiatan yang padat nih. Ini apa kira-kira Pak? Yang jelas kalau misalkan nggak memiliki kelebihan mungkin kan juga belum tentu kegiatannya bisa sepadat ini kan. Tapi Pak Doni mungkin
bisa menjelaskan tuh kira-kira apa? Iya Pak. Eh, yang kegiatan saya ini memang 50% itu banyakkan online ya Pak, atau berbasis daring. Jadi memang kelebihan saya mungkin ada bisa juga di bidang daring atau IT ya Pak. Jadi saya harap pekerjaan atau kegiatan yang daring bisa mungkin dihandle seperti ini, bahkan menggunakan 2 perangkat mungkin bisa ya Pak. Iya keren Aduh nih keren. Berarti Jadi kalau sudah tentang IT udah inilah ya Pak ya. ya mungkin bisa Pak. Hanya sedikit atau yang langsung tatap mukanya itu Pak, yang di kelas kan dari kita agak susah, jadi harus bisa benar-benar memanajemen waktu gitu Pak. Kalau menurut Pak Doni sendiri nih, kelebihan atau kekuatan yang dimiliki Pak Doni ini sudah mampu belum sih untuk mengatur waktu kegiatan Pak Doni yang padat itu, atau justru Pak Doni punya pengen ada kayak faktor pendukung lain nih selain kelebihan yang dimiliki oleh Pak Doni? Iya itu tadi Pak, pokoknya kegiatan saya tadi 50% online, 50% offline gitu. Jadi harusnya bisa saya manajemen waktunya Pak, tapi masih sedikit punya bantuan untuk mengingatkan. Mungkin di WA juga kadang kalau kita nggak diingatkan kadang lupa ya Pak ya. Jadi perlu jadwal atau jurnal yang pasti ya Pak. Jadi seperti tadi kalau memang kita diundur 30 menit gitu, jadi ada sedikit kendala yang mungkin keberlanjutan ke kegiatan selanjutnya gitu Pak. Jadi tetap ada koordinasi dengan pimpinan kalau di sekolah, terus kalau di dalam kegiatan daring mungkin kalau ada info dari WA kita diingatkan gitu Pak. Yang chat mengingatkannya ini Pak harus membantu sekali gitu. Notif kalau di notifnya gitu. Iya, jadi ada kayak semacam notifikasi hari ini kita recall gitu harus kalau bisa apa ya Pak ya. Hari ini kita demonstrasi kontekstual ya. Mungkin bisa Pak. Tapi dari sekian banyak kegiatan Pak Doni ini, itu apakah semua kegiatannya berjalan lancar atau sebenarnya ada kegiatan-kegiatan yang ada hambatannya gitu Pak, menghambat sehingga Pak Doni kesulitan nih untuk menyelesaikan sehingga mempengaruhi manajemen waktunya Pak Doni gitu? Sejauh ini masih berjalan lancar Pak, meskipun sedikit kendala yang cukup ini ya, tapi nggak terlalu berarti ininya kendalanya. Kalau untuk keseluruhan kegiatannya masih berjalan lancar Pak. Contohnya tadi di internet atau di daring tadi, saya tadi sebentar kepental Pak ya, emang paket data lupa diisi ya, jadi ini baru diisi langsung bisa. Jadi memang itu tadi Pak, mengingat harus ada yang mengingatkan mungkin ya Pak, atau kita harus cek lagi kesiapan sampai kegiatan ini berlangsung. Kita persiapan dari awal sampai akhir apa yang dibutuhkan. Jadi itu mungkin yang harus kita benar-benar persiapkan dulu Pak, untuk kegiatannya itu biar berjalan langsung lancar semuanya. Tapi artinya dari sekian banyak kegiatan itu semuanya masih bisa ke-handle Pak ya, artinya semuanya masih bisa diselesaikan ya, walaupun ada masih untuk waktunya tadi itu. Iya Pak, masih bisa berjalan. Kira-kira kalau menurut Pak Doni sendiri untuk mempermudah mengatur waktu gitu dengan tugas yang sekian banyak itu, kira-kira apa sih yang mungkin Pak Doni untuk lakukan? Kalau langkah yang paling konkret yang saya buat ya Pak ya, tetap saya buat jadwal sampai saya buat tandain di kalender HP contohnya. Terus di HP, di desktop HP itu pasti saya buat notif
not gitu ya. Ini yang sudah selesai, ini yang belum selesai, ini yang belum, ini tanggal segini, tapi masih ada yang sedikit terkendala. Tapi itu langkah yang mungkin saya buat untuk memanajemen waktu ini, Pak. Oke. Artinya sudah ada gambaran upaya lah ya Pak ya yang bisa kita lakukan untuk bisa mengantisipasi hambatan-hambatan dalam manajemen waktu itu. Gitu. Iya. Berarti kira-kira Pak, nanti kan sudah ada nih rencananya, sudah ada nih tindak lanjutnya seperti pasang note di HP, terus membuat catatan-catatan dan segala macam. Tapi ketika Pak Doni dalam melakukan itu, ada nggak sih Pak misalkan hambatan-hambatan yang tiba-tiba muncul gitu, tahu-tahu ada kendala apa yang sehingga tanpa disadari itu juga menyulitkan Pak Doni dalam mengatur waktu? Ada nggak Pak? Iya, ada Pak. Seperti halnya contohnya tadi ada kabar di rumah mati lampu gitu. Jadi tadinya mau pulang, jadi karena mati lampu di rumah udah ada info ya, jadi udah bertahan di sini dulu. Jadi seperti itu hal-hal yang kita tidak Teknis ya, Pak, pasti ya. ada Pak, pasti ada. Tapi itu tadi cara kita untuk menyikapi hal yang seperti itu ya Pak, kita harus tetap sadar diri atau harus tenang menghadapi semuanya. Seperti itu mungkin Pak. Oke. Tapi yang jelas Pak Doni ini ya berusaha untuk komitmen dan konsisten lah ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu Pak ya, untuk supaya membantu inilah manajemen manajemen waktu Pak Doni bisa berjalan dengan baik gitu. Kira-kira dalam menjaga komitmen itu kira-kira cukup Pak Doni sendiri atau Pak Doni butuh orang lain untuk bisa menjalankan kegiatan itu? Iya Pak, untuk menjalankan tanggung jawab ini memang kita fokusnya memang harusnya kita sendiri ya Pak, karena ini memang tanggung jawab kita ya Pak. Ya, tapi mungkin kita butuh orang yang terlibat yang bisa membantu kita ya, contohnya tadi berkolaborasi dengan pimpinan. Jadi kalau sekolah terlibat, kita bisa ngajak ngobrol gimana gitu biar mendukung kegiatan kita. Juga teman sejawat juga terlibat ya Pak, kalau ada kegiatan kita bisa minta tolong. Kalau kita emang sama sekali nggak bisa, dia yang gantiin. Di rumah juga bisa kita terlibat juga dengan anggota keluarga gitu. Mungkin itu Pak. Oke, berarti kira-kira apa nih yang mungkin bisa dilakukan Pak Doni dalam waktu dekat ini setelah kita ngobrol banyak nih? Apa nih kira-kira yang mau dilakukan sama Pak Doni? Langkah pertama mungkin ya Pak, tetap menyusun menyusun rencana yang baik atau persiapan yang baik untuk semua kegiatan yang mau dijalankan. Terus rencana itu harus ada mungkin rencana A dan rencana B-nya ya Pak. Ada plan A atau plan B. Jadi kalau ada kendala sedikit, kita tenang menghadapinya. Kita bisa pilih yang rencana yang pertama atau yang kedua atau yang selanjutnya. Jadi semua kegiatan yang sudah kita buat sudah dalam daftar, contohnya bisa berjalan dengan baik, dan kita membuat kegiatan kita itu dengan skala prioritas ya Pak. Mana yang mau kita prioritaskan dulu, mana yang masih deadline hari ini atau ada yang masih besok, ya udah bisa dikerjakan besok. Kalau kita tunda-tunda atau semuanya kita kerjakan hari-hari ya mungkin akan terkendala gitu ya Pak. Pokoknya kita buat listnya dan prioritasnya mungkin Pak, skala prioritas ya Pak. Oke. Keren nih Pak Doni nih, udah sangat keren lah pokoknya dalam upaya dalam manajemen waktu. Mungkin nanti tinggal ke depannya, harapannya di pertemuan kita berikutnya, harapannya ya manajemen waktu yang tadi mungkin masih di angka 7 kita bisa nambah lah ya Pak ya, dengan pelan-pelan dengan rencana-rencana tadi yang sudah kita susun.
Oke, sukses selalu Pak Doni ya. Mudah-mudahan setelah percakapan kita ini nanti ke depannya kita bisa lebih baik lagi, khususnya Pak Doni yang bermasalah dengan manajemen waktu. Gitu Pak Doni ya. Iya Pak Bagus. Oke. Terima kasih Pak Bagus Ya, untuk sampai jumpa di ngobrol lain hari waktu. ini. Ya, terima kasih Pak Bagus. Sama-sama Pak.